Apa kabar teman tante semua? Semoga sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan masa post-apokaliptik di mana para naga kembali berkeliaran di muka bumi, membumi hanguskan dan menjadikan manusia sebagai santapannya. Sanggupkah manusia yang tersisa bertahan dari serbuan para naga? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Queen yang sedang mengunjungi tempat kerja ibunya di sebuah situs penambangan. Queen yang saat itu iseng menelusuri terowongan yang baru saja ditemukan, mendadak melihat seekor naga dengan nafas apinya. Queen yang ketakutan segera keluar memberitahu ibunya. Tapi sudah terlambat. Dengan cepat semburan api keluar dari terowongan membakar semua orang yang berada di dalam. Untung saja Queen masih sempat keluar dari tempat itu, meskipun harus kehilangan ibunya yang tewas terkena semburan api si naga. Sejak saat itu, para naga berkembang biak semakin banyak, membumi hanguskan dan menjadikan manusia sebagai makanannya. Pemerintah bergerak cepat, menggunakan senjata militer dan bahkan nuklir untuk menghabisi para naga. Tapi semua itu tidak berhasil. Para naga terus bertambah banyak, sedangkan bumi dan manusia jadi sekarat akibat pertempuran itu. Saat ini, 20 tahun setelah kemunculan naga pertama, Queen yang sudah dewasa menjadi pemimpin di salah satu kamp perlindungan. Di mana di kamp itu, Queen berusaha membuat anggota kelompoknya aman dan terlindungi. Tapi, tentu saja di setiap kelompok pasti ada beberapa orang yang sulit untuk diatur. Seperti pria satu ini, Eddie. Dia bersikeras pergi ke area ladang untuk memanen. Karena memang mereka semua lapar, stok makanan sudah semakin menipis. Queen sendiri bukannya tidak tahu hal itu. Tapi saat ini belum waktunya panen. Buah-buahan pasti baru separuh saja yang matang. Sehingga bila mereka memanen sekarang, maka tidak akan ada bibit yang tersisa untuk waktu-waktu mendatang. Tapi Eddie sangat keras kepala. Dia baru berhenti ngotot setelah Creedy, teman baik Queen, datang dan bilang sekali keluar, bila dia membahayakan komunitas maka dia tak boleh kembali lagi. Malam harinya, Eddie diam-diam mengambil kunci mobil dan pergi ke area ladang bersama istri juga anak-anaknya. Begitu mereka sampai dan melihat beberapa buah apel yang matang, mereka langsung memetik dan melahapnya, tanpa menyadari bahaya besar yang sedang mendekati mereka. Seekor naga muncul dari balik bukit, menyerang mereka dengan semburan api dan langsung melahap salah satunya. Melihat itu, Eddie bergegas menyelamatkan diri sambil mencari anggota keluarganya. Tapi sayang, mereka sepertinya terjebak di tengah-tengah lingkaran api yang dibuat oleh si naga. Untung saja Queen datang menyelamatkan dan mencoba membawa mereka kembali. Tentunya hal itu tidak mudah. Si naga mencegat mereka dan terus menyemburkan apinya. Meskipun begitu, Queen berhasil lolos walaupun terpaksa kehilangan beberapa anggota kelompoknya. Esok paginya, Ajay, penerima sinyal mereka, menangkap sebuah obrolan dari gelombang radio yang kelihatannya berasal dari sepasukan tentara. Dia pun segera menyuruh Barrow, penjaga menara, untuk mengecek dengan teropongnya. Dan ternyata benar saja, terlihat sepasukan tentara Amerika sedang mengarah ke kamp mereka. Alarm peringatan pun segera dibunyikan, membuat Queen dan Creed bergegas mengarahkan anak-anak untuk bersembunyi di tempat perlindungan. Sementara para anggota yang sanggup bertempur bersiap dengan senjatanya. Tak lama, pimpinan pasukan tersebut yang bernama Denton keluar dengan dandanan ala-ala Viking sambil berkata ingin bicara dengan pimpinan kelompok. Queen lalu menghampiri, bertanya apa yang diinginkan oleh Denton. Denton bilang kalau pasukannya adalah pembasmi naga dan baru saja menghabisi satu naga di area Manchester. Dia minta izin untuk menginap semalam sambil memperbaiki pesawat juga persenjataannya. Queen tentu saja tidak percaya karena sudah 20 tahun tidak pernah melihat pesawat mengudara. Denton lalu mengeluarkan taring naga yang didapatnya saat membunuh naga pertama kalinya. Queen lagi-lagi tak percaya, tapi saat melihat mata Denton yang bersungguh-sungguh, dia pun jadi percaya dan memutuskan membantu mereka. Creed tentu saja kaget melihat Queen membiarkan pasukan Amerika itu masuk dan langsung ngedumel.
Tapi Queen menjelaskan kalau mereka adalah pasukan pembasmi naga sehingga membuatnya ingin membantu. Apalagi saat pesawat milik pasukan Denton muncul, otomatis mereka semua langsung terdiam. Dari dalam pesawat itu keluar Alexandra, Kapten Angkatan Udara Amerika bersama 3 orang yang dijuluki Archangel. Para Archangel ini bertugas sebagai umpan bagi naga yang akan mereka tangkap, di mana mereka akan melompat dari dalam heli dan melemparkan jaring di udara. Mendadak, Barlow melihat seekor naga yang terbang mendekat. Otomatis, Queen dan anggota kelompoknya bersiap untuk bertahan dari serangan naga itu. Sementara Denton mengarahkan pasukannya bersiap untuk menghabisi si naga. Alex bersama 3 Archangel menjadi yang pertama berangkat, menuju langsung ke arah bukit. 3 rider lalu menyusul, membawa masing-masing 1 triangulator yang akan digunakan untuk memetakan area sebagai penanda GPS bagi pesawat Alex. 1 triangulator dengan mudah berhasil dipasang, begitu juga dengan yang kedua. Mendadak, si naga melintas di belakang pesawat Alex sehingga mengagetkan mereka yang saat itu belum berhasil mendapatkan visual. Alex segera membawa pesawatnya naik, bersembunyi di balik awan untuk menghindari kejaran si naga. Sementara Denton terus mencoba menghubungi rider ketiga agar segera memasang triangulatornya. Pada saat itu, Queen yang melihat si naga mengejar rider ketiga dari belakang lewat teropongnya langsung menghubungi Ajay yang sedang menguping sinyal radio milik pasukan Denton. Ajay memberitahu bahwa kelihatannya Denton memerlukan triangulator ketiga dipasang agar pesawat Alex tidak terbang tanpa arah. Tanpa buang waktu, Queen segera meluncur dengan kudanya ke atas bukit dan memasang triangulator ketiga. Akhirnya, semua triangulator terpasang dan pesawat Alex mendapatkan navigasi GPS-nya. Tapi mendadak, si naga muncul di depan mereka, sehingga membuat 1 Archangel bernama Alvarez terlempar keluar. Melihat itu, 2 Archangel yang lain langsung ikut melompat keluar dan mencoba mendapatkan visual si naga agar dapat melemparkan jaring mereka. Tak lama mereka melihatnya dan langsung menembakkan jaring yang mengenai sayap naga itu. Tapi ternyata jaringnya lepas, tak sanggup menahan kekuatan si naga, sehingga Alvarez yang berada di depan naga itu tewas terkena semburan api. Begitu juga dengan 2 Archangel lainnya, tewas terjatuh akibat kepakan sayap si naga. Denton lalu menghubungi rider ketiga yang panggilannya diangkat oleh Queen yang masih berada di atas bukit. Dia menyuruh Queen untuk segera pergi dari tempat itu sambil mengarahkan si naga ke tempatnya agar dia dapat membunuhnya. Tanpa buang waktu, Queen segera memacu kudanya secepat mungkin, sementara Denton bersiap dengan senjatanya. Dan dengan 1 tembakan, Denton pun berhasil melumpuhkan naga itu. Setelahnya, para anggota kelompok Queen berpesta, larut dalam euforia karena baru pertama kali melihat seekor naga berhasil dibunuh. Akan tetapi, Denton yang melihat itu tidak senang karena biar bagaimanapun dia kehilangan beberapa anak buahnya. Tak berselang lama, saat Denton sedang mengobrol bersama Alex dan Queen, mereka membahas bahwa selama ini telah menghabisi sekitar 200-an naga, tapi semuanya betina, tidak ada satupun naga jantan. Mereka juga berasumsi bahwa kemungkinan hanya ada 1 naga jantan yang membuahi para naga betina itu, yang menebarkan telurnya di mana-mana. Sehingga apabila mereka membunuh naga jantan ini, maka pastinya lama-kelamaan para naga akan dapat dibasmi seluruhnya. Itulah sebabnya mereka berada di London, karena telah melacak keberadaan naga jantan itu. Denton lalu meminta agar Queen bersama anggotanya ikut dengannya untuk menyerang naga jantan itu. Tapi Queen yang sebelumnya telah melihat beberapa rombongan pasukan dibantai secara mengenaskan saat menuju London menolak mentah-mentah. Dia tak mau membahayakan anggotanya untuk misi yang menurutnya sia-sia itu. Keesokan paginya, Denton berorasi, membujuk anggota kelompok Queen untuk bergabung dengannya dalam perburuan si naga jantan.
Melihat itu, Queen tentu saja emosi dan langsung memukul Denton, sehingga duel antara mereka pun tak dapat dihindarkan. Tapi kelihatannya, Denton masih lebih unggul dari Queen, yang apabila tidak dipisahkan, bisa saja membuat Queen tewas terbunuh. Setelahnya, rombongan Denton pun berangkat menuju London bersama beberapa anggota kelompok Queen yang bersedia ikut. Beberapa waktu kemudian, rombongan Denton akhirnya sampai di perbatasan kota London yang ditutup. Denton segera meminta Alex mencari jalan masuk lain dengan pesawatnya. Mendadak, Denton yang melihat semburan api si naga dari kejauhan meminta pasukannya untuk bersiap. Dan Denton mencoba menembak, tapi karena si naga langsung menyemburkan apinya, Denton tak ada pilihan lain selain berlindung di bawah mobil tanknya. Sementara si naga menghabisi seluruh pasukannya dengan sekali semburan api, menyisakan hanya dirinya dan Alex yang masih selamat. Denton yang mendadak tersadar kalau naga itu kemungkinan akan menuju ke tempat Queen segera bergegas untuk kembali. Dan rupanya perkiraan Denton tidak meleset. Si naga jantan yang saat itu sudah berada di camp langsung mengeluarkan semburan apinya, membuat semua yang berada di dalam kocar-kacir berusaha untuk menyelamatkan diri. Sedangkan pada saat itu, Queen yang sedang berada di luar camp langsung kembali begitu melihat api membumbung dari arah campnya. Tapi sudah terlambat. Begitu sampai, seluruh campnya sudah luluh lantak oleh api. Queen segera mencari sisa anggotanya yang selamat dan menemukan Jared, anak angkatnya, Creed, juga beberapa anak lainnya. Tak selang lama, naga itu kembali. Kelihatannya dia ingin menghabisi semua yang tersisa di tempat itu. Melihat itu, Queen ingin naik ke atas, menyelamatkan 65 anak lainnya yang ada di atas, tapi Creed bilang biar dia saja yang naik. Tepat pada saat Creed naik, naga itu menghembuskan apinya, dan Queen pun hanya bisa berteriak memanggil Creed sambil menggedor pintu yang hanya bisa dibuka dari luar itu. Esok paginya, Denton datang dan membukakan pintu untuk mereka. Setelahnya, Queen, Denton, dan Alex memutuskan untuk menyerang kediaman si naga jantan itu dan menitipkan camp dalam pengawasan Jared. Queen yang hafal betul setiap jalan dan area kota London memimpin mereka untuk melewati jalan alternatif karena jalan utama tertutup. Begitu sampai, mereka melihat puluhan naga betina memenuhi seluruh tempat itu. Queen lalu menyarankan untuk masuk ke dalam melewati terowongan agar terhindar dari para naga itu. Mendadak, rupanya si naga jantan datang dan memangsa beberapa naga betina. Kelihatannya dia sedang sangat lapar. Otomatis puluhan naga betina lainnya kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Hal ini juga memberi keuntungan buat mereka karena berarti di tempat itu hanya tersisa si naga jantan saja. Tanpa buang waktu, mereka mengendap lewat terowongan, sedangkan si naga jantan yang sepertinya sudah menyadari kedatangan mereka diam-diam mengawasi. Dan ternyata terowongan itu adalah terowongan tempat Queen pertama kali melihat keberadaan naga di awal cerita. Sesampainya di atas, mereka langsung bagi tugas. Queen ke arah barat, Denton ke utara, dan Alex tetap di tengah sebagai umpan bagi si naga. Mereka akan membentuk sudut untuk menjebak naga jantan itu. Tak lama, si naga muncul sambil menyemburkan apinya. Queen juga Denton langsung bergerak menuju ke posisi masing-masing. Tapi sayang, peluru panah ledak milik Queen terjatuh. Denton yang telah mengambil posisi meminta Alex memancing si naga ke arahnya. Alex pun dengan cepat berlari kencang mengarahkan si naga tepat ke arah Denton. Dan Denton yang melihat peluru ledaknya tepat mengenai si naga langsung melompat dengan kapaknya untuk memberikan serangan finalnya. Tapi sayang, Denton tidak berhasil dan tewas diterkam si naga. Meskipun begitu, serangan Denton berhasil melemahkan naga itu. Queen lalu memapa Alex, membantunya bersembunyi di balik reruntuhan sambil memberitahu bahwa peluru panah ledaknya terjatuh.
Tiba-tiba, si naga menemukan dan mengejar mereka. Alex kemudian melihat peluru panah Queen. Tanpa buang waktu, Queen langsung berlari mengambil panah itu. Tapi, si naga melihatnya. Queen yang panik jadi kesulitan memasangkan panah ke busurnya. Melihat itu, Alex segera memancing si naga, memberikan kesempatan bagi Queen untuk memasang panahnya. Dan film pun berakhir memperlihatkan masa 3 bulan setelah kematian si naga jantan, yang mana populasi naga terlihat semakin berkurang. Dan mungkin suatu saat manusia akan kembali mendapatkan tempatnya di muka bumi ini. Oh iya, kelihatannya Queen dan Alex sekarang jadi pasangan loh. Demikianlah akhir film Reigns of Fire ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.